Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai preposition juga, tapi secara khusus akan membahas preposition of time. What is preposition? Saya sudah katakan di video sebelumnya bahwa preposition itu adalah kata depan, ya, yang mendahului noun untuk memberitahukan di mana sebuah tempat itu berlokasi. Tapi dalam kasus ini, untuk preposition of time itu untuk memberitahukan waktu, ya. Nah, sebelum mulai saya ingin bertanya dulu kepada kalian untuk bisa menguji apakah kalian sudah tahu yang mana preposition, yang mana yang bukan. Which of the following is a preposition? A. Table, B. Beautiful, C. On. Yang mana coba preposisinya? Yang pasti kalau kalian sudah belajar dari video-video sebelumnya, kalian akan tahu bahwa table ini adalah noun, beautiful ini adalah adjective. Berarti jawabannya adalah on, ya. On adalah preposition. Oke. Coba. Which of the following is a preposition? Nah, kalau is ini adalah to be, and di sini adalah artikel, ya. Berarti adalah at. Pasti kalian sudah bisa kan? Sudah tahu ya perbedaan antara preposisi dan mana yang bukan, ya. Nah, preposition of time itu ada 3, yaitu in, on, dan at, ya. Kalau preposition in itu kita menggunakannya untuk berbicara mengenai month, bulan, year, tahun, part of the day, bagian dari hari, seasons atau musim, century or specific time in past, ya. Abad atau waktu khusus di masa lalu. Untuk month, contohnya adalah January and February, etc. ya. Contohnya school starts in September. I always go swimming in July. Ya, kita lihat di sini ada in-nya sebelum kata benda September, in sebelum kata benda July, ya. Karena September dan July adalah month. Kemudian tahun 1994-2003. He was born in 2007. Miss Hui was graduated in 2006, ya. Jadi ini untuk tahun memakai in. Part of the day, contohnya adalah morning, afternoon, ya. Jadi bagian dari hari, itu kan pagi, bagian dari hari, ya. Sore bagian dari hari. I play basketball in the afternoon. I watch TV in the morning. Ya, jadi untuk bagian dari hari menggunakan in juga. Kemudian season, musim, ada 4 season in Hong Kong, ya. Dan di beberapa negara, di negara-negara seperti Amerika Serikat, ya, di benua Amerika, benua Eropa. Jadi ada spring, summer, autumn, winter. Contohnya, I eat lots of ice cream in summer. They like to make snowman in winter. Ya, jadi memakai in kalau season, ya. Century or specific time in the past, contohnya adalah in 21st century, in Stone Age, in the past, in the future, in the present, ya. Contohnya, telephone was invented in 19th century. In many parts of the world, many people still live in Stone Age, ya. In the Stone Age juga boleh. Jadi ini merupakan bagian dari specific time in the past dan juga abad, ya. Which of the following will you use in? Coba kita belajari dulu. Christmas, spring, 8 o'clock, 2007, October, and morning. Yang mana? Dari kita pelajari. Spring adalah musim, berarti spring. Kemudian 2007 adalah tahun. Kemudian Oktober adalah bulan. Dan morning adalah bagian dari hari, ya. Berarti itu semua adalah bagian dari in, ya. Spring itu season, 2007 itu adalah year, Oktober itu adalah month, kemudian morning itu adalah parts of the day. Oke. Berarti ya, sampai sini kita lanjutkan lagi. Preposition on itu kita menggunakan untuk hari, tanggal, dan hari khusus, hari istimewa, ya. Contoh hari adalah Monday, Tuesday, ya. Monday, Tuesday, Wednesday, ya. Thursday, Friday, Saturday, ya. And Sunday. Oke, kita lihat di sini. Peter has piano lessons on Sunday. Ya, di sini hari Minggu berarti pakai on. I have PE lesson on Friday. Ya, on Friday di sini, ya.
PE ini semacam physical education ya, itu semacam olahraga ya, pelajaran olahraga di Amerika Serikat. Jadi on Friday, oke. Jadi menggunakan on kalau hari-hari, nama-nama hari ya. Dates ya, example of dates itu contohnya December the 2nd, April 23rd ya. My birthday is on February the 4th. Kemudian I went to the Hong Kong Disneyland on January the 2nd. Jadi kalau untuk tanggal-tanggal menggunakan on ya. Kemudian particular day contohnya adalah on Independence Day, on my birthday ya. Jadi ini adalah hari-hari khusus, hari-hari yang istimewa ya. Contohnya the president will deliver speech to public on Independence Day. She received a lot of gifts ya on her birthday ya. Jadi on her birthday, on my birthday gitu ya, hari-hari khusus ya. Lalu kita lanjut ke at, yang preposition at digunakan untuk times ya, waktu ya, waktu yang khusus yang spesifik. Kemudian meals untuk makanan-makanan ya, makan pagi, makan sore gitu. Festival ya, hari-hari raya. Short and precise time ya, waktu-waktu yang pendek dan waktu-waktu yang khusus ya. Contohnya 10:30 ini adalah jam-jam ya, waktu-waktu. School start at 8:30 ya. Kemudian I always wake up at 7 o'clock. Jadi ini untuk jam ya. Kemudian untuk makanan, contohnya breakfast, lunch, and dinner ya, makan pagi, makan siang, makan malam. I read the newspaper at breakfast. Kemudian they watch TV at dinner. Ya, jadi kalau untuk makan malam, makan pagi, dan makan siang ini pakai at ya. Dan festival yaitu contohnya Chinese New Year, Valentine's Day ya. We buy presents at Christmas. Children get red pockets at Chinese New Year ya, mendapat angpau ya. Ini adalah untuk festival. Ini short and precise time yaitu contohnya adalah at noon, at sunset, at lunchtime, at bedtime, at the moment, at the same time. Jadi ini adalah waktu-waktu yang precise ya. Where were you at lunchtime? They have lunch at noon. Ya. Jadi untuk ini jam 12 ya. Pada waktu matahari terbenam, pada waktu makan siang jam 12. Oke, di mana kita pakai at di sini? Oke, pakainya adalah untuk yang 11 o'clock ya. Dan at lunch. Oke. Nah, Qingming Festival juga. Ya. Jadi itu adalah termasuk time, kemudian di sini termasuk festival, dan ini termasuk meals ya. Oke, sudah mengerti sekarang sampai di sini? Nah, kesimpulannya adalah in, on, at. In itu lebih besar skopnya dan at yang paling kecil skopnya ya. Untuk in, untuk months, years, century, and long periods. Jadi untuk periode-periode yang panjang ya. Kalau untuk on itu days and date ya, hari-hari dan tanggal. Kalau at itu untuk precise time. Nah, kalau untuk alamat, kita memakai in untuk Jakarta ya, atau I live in Indonesia. Jadi itu skopnya yang besar sekali. Kalau ditanya where do you live, kalau kamu bisa menjawab dengan in, kamu cukup jawab dengan I live in Jakarta. Kalau kamu ingin menjawab dengan on, I live on Jalan Gajah Mada. Jadi jalannya saja. Kalau kamu ingin menjawab lengkap ya, yang skopnya paling kecil, yaitu I live at Jalan Gajah Mada number 12 Jakarta. Jadi semakin lama semakin kecil ya skopnya. Nah, jadi kalau precise time itu at 3 o'clock, at 10:30, at noon ya, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. Kalau kemudian in ini untuk May ya, bulan, summer, in the 1990s, in the 1990s ya, ini tahun 90-an ya. Ini tahun 1990. In the next century, in the ice age, in the past atau in the future. Kemudian on days and date, Sunday, Tuesday, on March the 6th ya, on 25th December 2010, on Christmas Day ya, on Independence Day, on my birthday ya, on New Year's Eve. Oke. Nah, coba sekarang kita latihan ya.
I goes to sleep. Nah, ini adalah waktu yang precise ya, adalah waktu jam, berarti pakainya adalah in, at atau on. Ya, pakai at ya. Karena dia merupakan time. Kemudian I do not go to school. Nah, ini adalah hari, nama-nama hari ya. Berarti memakai on ya. On Sunday. Karena dia adalah nama-nama hari. Kemudian Easter is, nah ini adalah bulan, berarti memakai in April ya, karena dia adalah bulan. Kemudian children like to make snowman. Nah ini musim, berarti besar sekali, long period of time, berarti in ya, season. Kemudian I eat sushi. Nah ini adalah waktu meal time, berarti at dinner ya. Kemudian I was born. Nah ini tahun, besar sekali, berarti pakai in ya, year ya. Kemudian Christmas Day is, nah ini ada tanggalnya ya, berarti pakai on ya, dates ya. Kemudian I do my homework. Nah ini adalah parts of the day, berarti pakai in ya, in the evening. Kemudian I visit my friends. Nah ini adalah festival, jadi pakai at, Chinese New Year ya. Hari-hari raya. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai preposition of time ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan preposition of time ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.